Awalnya perjalanan mereka juga lancar aja, Wak. Masih happy-happy aja. Tapi setelah berjam-jam ngikutin maps, Nadia aku tahu ternyata Ilham salah masukin alamat dan malah nyasar ke desa yang beda kabupaten. Namanya sama desa itu, tapi beda kabupaten. Jadi malah berlawan arah kami ke desa A, desa tujuan kami nih. Nah pas waktu itu udah hari mulai gelap dan jarak ke tujuan asli atau ke desa A ini makin jauh, akhirnya mereka semua memutuskan untuk berhenti dan nginep di pemukiman terdekat dari situ yang kemudian mereka kenal sebagai, oh ada desa nih, desanya namanya desa B gitu. Sesampainya di desa B, Ilham sama rombongan pun nemuin lah Pak Kades. Dia jelasin lah kalau mereka, Pak kami itu sebenarnya mau ke desa A Pak, tapi kami nyasar. Terus si Ilham ini minta izin untuk nginep semalam di rumah warga di sana. Nah dengar itu Pak Kades ini malah nawarin mereka untuk nginep, udah kamu nginep di rumah saya aja, kata Pak Kades. Dah lah disetujui semua. Nah terus besok paginya waktu mereka mau lanjut jalan lagi nih ke desa A ya kan, Pak Kades malah nyaranin supaya udah kalian promosiin alat kesehatan kalian di sini aja, di desa B aja. Karena kalau kalian mau ke desa A itu jaraknya jauh kali, kalian udah lawan arah. Mau ke sana tuh bisa sehari semalam dan aksesnya juga susah. Apa nggak di sini aja gitu, kata si Pak Kades. Dengar itu Ilham langsung tertarik, Wak. Dia pun nelpon lah atasannya kan untuk minta izin. Dia jelasin masalah gini dibanding buang waktu Pak, apa boleh Pak kami di sini aja. Ternyata dibolehin, Wak. Pun di desa B itu nggak ada masuk daerah yang ada di dalam list mereka untuk pemasaran. Ya udah bolehlah di situ aja, kata si bosnya. Akhirnya mereka sepakat lah ini untuk promosi di desa B aja, Wak. Nggak jadi di desa A tuh, desa tempat mereka nyasar itu kan. Nah karena nggak enak nginap di tempat Pak Kades terus, Wak, akhirnya mereka langsung mencari rumah sewa yang bisa mereka ber-15 tempati selama bekerja di sana. Jadi di situ Ilham ini minta tolong juga nih ke Pak Kades untuk mencarikan rumah kosong yang bisa disewa selama sebulan di desa itu. Kebetulan waktu itu, Wak, ada bapak-bapak namanya Amang Togar, nih kita sebut aja Amang Togar. Dia nawarin rumah punya orang tuanya yang memang udah lama nggak ditempatin. Rumah itu masih masuk di desa B, Wak, cuman lokasinya agak terpisah memang Nadia dari pemukiman warga ini desa B itu dan berada di bawah bukit persis, kata si Wawa. Nah untuk sampai ke sana mereka itu harus ngelewatin kebun-kebun dulu, terus jalan yang lumayan curam, Nat, dan tidak bisa dilewatin sama mobil. Jadi Ilham sama kawan-kawan itu diantar sama si Amang Togar itu ke rumah itu, jalan kaki, mobil mereka ditinggalin di rumah Pak Kades. Sesampainya di sana Ilham sama rombongannya ngeliat ada 7 rumah yang rata-rata bangunannya masih dari papan kayu. Nah di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang bangunannya modern, dindingnya udah becat putih, Nadia, dan lantainya udah berubin, udah bekerami. Nah itulah rumah yang mau kami sewa gitu, kata si Wawa. Nah di depan rumah sewa itu ada sawah 2 petak. Terus samping kanan kirinya itu ada kebun sayuran. Terus belakang rumah tuh langsung bukit, Nat. Persis. Ito Togar bilang sama mereka, kalian cek dulu lah itu isinya. Kalau cocok kalian boleh langsung tepatin, kata dia. Ilham dan kawan-kawan pun langsung lah itu ngecek ke dalam. Dan di sana ternyata ada satu ruang tamu, ada 1 kamar mandi, ada 1 dapur, ada 3 kamar tidur. Tapi salah satu kamar yang di sana itu dikunci sama Amang Togar. Katanya kamar itu udah nggak layak ditempatin, katanya. Jadi udah yang bisa kalian pakai cuma 2 kamar aja, kata dia gitu. Kondisi rumahnya sendiri memang agak kotor, Nadia, memang agak berdebu, tapi dari struktur bangunan dan furniturnya masih oke lah kan. Nah jadi Ilham dan kawan-kawan sepakat nih, kami sewa rumah ini sebulan ya Amang ya, katanya. Oke nak gitu, jangan lupa nanti dibantu isi listriknya sebulan ya gitu. Oh siap Amang. Oh iya, kata si Amang. Oh ya, kalau boleh pas kalian masak nanti sisain makanan buat aku juga ya, soalnya aku tinggal sendirian di desa ini, aku nggak bisa masak. Biasanya kalau aku masak, kalau aku makan aku minta tolong dimasakin sama tetangga. Itu kata si Amang. Oh aman itu Mang, mau diantar ke rumah atau kayak gimana nih makanannya? Udah nggak usah, biar nanti aku aja yang ngambil sendiri ke sini. Oh oke Amang, katanya. Jadi si Amang Togar ini minta dimasakin juga lah untuk dia makan gitu. Udah habis ngobrol, Amang Togar pun pamit pulang, Wak. Sementara Ilham dan kawan-kawan mulai bebersih rumah sewa ini. Terus mereka istirahat, yang cowok memang tidur di ruang tamu dan yang cewek dibagi ke 2 kamar karena kami itu memang kebanyakan cewek. Nah selama tinggal di rumah itu awalnya nggak ada yang aneh sama sekali memang. Kami menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Paginya kami masak-masak, Nat, buat sarapan, buat makan siang juga ya kan. Nanti siangnya kami mulai promosi alat kesehatan itu ke rumah-rumah warga yang ada di desa B. Sorenya balik lagi ke rumah sewa itu buat masak lagi ya kan, terus istirahat. Oh gitu lagi lah terus tiap hari. Gak lupa juga tuh tiap masak pagi mereka juga selalu menyisakan makanan untuk Amang Togar di piring yang terpisah sesuai permintaan di awal tadi ya kan. Tapi tanpa disangka, Wak, beberapa hari sejak mereka nyisain makanan untuk Amang Togar ini, hal-hal aneh justru mulai terjadi di rumah sewa.